sebagai aktor untuk menyampaikan apa sih aturan-aturan yang ada dan bagaimana kemudian hukum mengatur segala aspek kehidupan seperti itu. Nah, problematika hukum ini bisa kita uraikan dalam berbagai bentuk. Ada yang namanya konflik of norm atau konflik norma. Kami di pojok perjuangan mengulas lagi persoalan yang akan ditanyakan kepada Kaprodi Ilmu Hukum yang hari ini telah hadir pada malam hari ini. Tak lupa pula saya curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta sahabat dan keluarganya, kita masih dipertemukan kegiatan ini walaupun ada hambatan pada kegiatan malam hari ini. Oke, kita perkenalkan dulu Kaprodi Ilmu Hukum Ibu Andi Inar Sahabat SHMH. Pada malam hari ini kita akan mengulas dengan tema pada malam ini adalah mengurai eksistensi hukum dalam pergolakan kehidupan sosial. Nah, di sebelah saya ini ada rekan saya ya, Agustin Abdullah. Dia adalah host, teman saya juga, partner saya. Dia akan mempertajam persoalan tema pada malam hari. Kepada Saudari Agustin saya persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita membahas tema pada malam hari ini, alangkah baiknya saya akan membacakan biodata dari pemateri pada malam hari ini. Jadi nama ibu kita ini adalah Ibu Andi Inar Sahabat. Beliau adalah Ketua Program Studi Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Jadi nama panggilan beliau adalah Ibu Ica. Jadi ketika kami di kampus, kami memanggil beliau dengan Kak Ica. Umur beliau baru 26 tahun. Masih muda, Bu? Oh, 29. Tamu bala DP anak. Jadi alamat beliau adalah di Jalan Padang Perum Winatama Permai Blok D Kota Gorontalo. Jadi kalau ada adik-adik dari hukum yang mau bersilaturahmi ke Ibu Prodi dipersilakan, tapi nanti tidak ada COVID. Bakue. Untuk pengalaman organisasi dari Ibu Prodi, beliau adalah Bendahara Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Iksan Gorontalo tahun 2010. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai Presiden BEM, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Iksan Gorontalo tahun 2010 dan tahun 2011. Jadi 2 periode. Beliau adalah salah satu perempuan yang menjadi Presiden BEM di Universitas Iksan Gorontalo. Kemudian beliau juga pernah bekerja di Sekretariat HMI Cabang Gorontalo tahun 2012. Jadi selain mengikuti organisasi di dalam kampus, beliau juga mengikuti organisasi di ekstra kampus. Kemudian pernah menjadi koordinator pendidikan dan penguatan perempuan pada Women Institute for Research and Employment of Gorontalo atau WIRG. Kemudian pernah menjadi distrik koordinator di WIRG juga pada program B3WP. Kemudian pernah mendampingi atau pendamping lapangan WIRG tahun 2014. Dan sekarang beliau adalah manajer pilar pembangunan hukum dan tata kelola SDGs
Provinsi Gorontalo dari tahun 2017 sampai dengan sekarang. Dan untuk, saya lupa, beliau S1 di Universitas Iksan Gorontalo, dan untuk S2 pasca sarjana di Universitas Brawijaya Malang. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada Ibu Andi Inar Sahabat, atau kalau lebih akrab Kak Ica. Dipersilakan, Kak. Terima kasih Adik Gustin. 26 tahun ya. Kayaknya sesuai juga ya dengan ininya ya, masih 26 tahun. Ya. Terima kasih kesempatannya telah diberikan kepada saya untuk kesempatan kali ini ya. Memang sudah agak lama sering lihat-lihat di Pojok Perjuangan ya live, dan alhamdulillah sekarang diberikan kesempatan untuk bisa sharing atau berbagi dengan teman-teman semua yang ada di sini maupun sobat atau netizen yang ada di dunia maya ya, terkait dengan tema malam ini ya. Sebenarnya untuk melihat perspektif hukum dalam pergelakan sosial, ini kita bisa pandang dari berbagai aspek, dan ini sangat luas seperti itu. Sehingganya kalau kita mau menguraikan satu persatu dari aspek sosial, ekonomi, ya, lingkungan, itu banyak sekali, dan ini memakan waktu yang kayaknya lebih dari 1 semester ya. Kita saja mempelajari hukum ya 8 semester baru bisa jadi sarjana. Jadi ada poin-poin yang mungkin kita highlight untuk malam ini ya, yang sesuai dengan perkembangan di luar sana seperti apa. Nah, kalau melihat eksistensi, kalau kita mau ngomong eksistensi, mungkin kalau saya lebih melihatnya pada, kalau eksistensi kan tentang keberadaan ya, keberadaan hukum sekarang seperti apa. Nah, kalau saya melihatnya lebih menarik kita membahas tentang terkait dengan eksistensi ini lebih pada bagaimana hukum penegakannya, penegakan hukum atau hukum ditegakkan pada era 4.0 yang sekarang ya. Nah, dalam mengupas hal ini, karena kita tahu lapangan hukum banyak ya, lapangan hukum ada perdata, pidana, ada juga ranah publik, ranah privat ya, dan ini panjang kalau kita uraikan, tapi kita bisa melihat atau meneropong dari 3 aspek ya. Seperti kalau kita, saya meminjam teorinya Lawrence Friedman. Beliau ini adalah seorang pakar hukum ya dari Universitas Stanford. Nah, beliau melihat untuk penegakan hukum itu memandang dari 3 poin penting. Yang pertama adalah terkait dengan legal structure-nya atau struktur hukum. Yang kedua adalah dilihat dari legal substance atau substansi hukum itu sendiri seperti apa. Dan yang ketiga adalah legal culture-nya seperti apa. Nah, jadi 3 inilah yang menjadi, yang bisa kita uraikan, menurut saya bisa mewakili apa yang akan kita bahas pada malam ini. Nah, yang pertama yaitu terkait dengan legal structure atau struktur hukum. Kalau sekarang kita melihat kan kalau legal structure ini kita terkait dengan institusional hukumnya seperti apa sekarang ini, termasuk para aparat penegak hukumnya ya. Nah, kita semua bisa menilai dan masing-masing punya pendekatan atau perspektif yang berbeda dalam melihat hal ini, dan inilah yang banyak menimbulkan polemik atau perbincangan-perbincangan atau isu yang mereka bahas terkait hukum. Tapi bagi kita, orang yang mempelajari hukum dan melihat kondisi ini, karena hukum terkait dengan dinamika masyarakat dan perubahan sosial, kita melihat bahwa pada era sekarang ini ya, tahun 2020 itu penegak hukumnya atau secara institusional kita masih banyak kekurangan, masih lemah kalau kita lihat. Karena apa? Karena kita bisa lihat di media online, di berita ya, bahwa memang secara institusional masih banyak celahnya yang bisa kita temukan.
kalau kita tidak menjudge ya, kita tidak menuduh, tidak menjudge, tapi dari berita atau kejadian-kejadian yang terjadi, kasus-kasus hukum yang banyak melibatkan para aktor-aktor penegak hukum itu sudah menjadi representasi bahwa masih panjang jalan kita untuk menuju sebuah struktur hukum yang memang mumpuni gitu, yang bisa menggerakkan hukum. Dan aktor-aktor ini kan seperti kayak mau bermain film, kita mau main film. Nah, aktor-aktor ini punya peran penting untuk menyampaikan apa sih isi film ini. Nah, itu juga kalau aktor hukum, penegak hukum itu dia sebagai aktor untuk menyampaikan apa sih aturan-aturan yang ada dan bagaimana kemudian hukum mengatur segala aspek kehidupan seperti itu. Nah, itu juga masih banyak kekurangan dan teman-teman juga pasti bisa punya penilaian tersendiri karena banyak membaca berita dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah secara substansinya, hukum dalam isinya, dari segala bentuk peraturan perundang-undangan ya, dari itu undang-undang dasar ya sebagai fundamental normnya kita ya. Undang-undang dasar, undang-undang ke bawahnya itu ya. Kalau undang-undang dasar kita itu menjadi dasar kita. Tapi dari bawahnya, baik itu TAP MPR sampai ke bawah ke Perkades dan sebagainya itu masih banyak yang tumpang tindih. Bahkan di tahun 2017 Presiden kita Pak Jokowi pun pernah menegaskan ada sekitar 42.000 peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih. Nah, ini juga kalau kita melihat dari teorinya, permasalahan atau problematika hukum ini bisa kita uraikan dalam berbagai bentuk. Ada yang namanya konflik of norm atau konflik norma. Ada norma yang saling berbenturan, ya. Kemudian misalnya ya undang-undang tentang kebebasan informasi untuk masyarakat. Tapi di sisi lain juga kita punya undang-undang tentang kerahasiaan dokumen negara. Nah, itu biasa sering dibentur-benturkan. Kita mau minta misalnya, kita minta APBD dong, penjabaran APBD dong, bisa nggak? Ya, kalau pemerintah bisa bilang, oh itu dokumen kerahasiaan negara, nggak bisa dibagi, iya kan? Nah, itu kadang sering diperbenturkan. Kemudian itu konflik, berarti ada regulasi yang saling berbenturan, yang derajatnya sama, undang-undang sama undang-undang. Ada juga yang namanya uncompletely of norm. Itu peraturan perundang-undangan atau norma yang tidak lengkap. Ya, misalnya aturan tentang PSBB itu harusnya ada diatur secara teknis, tapi tidak diatur. Ya, itu kurang. Nah, ada juga yang namanya incomplete, ada namanya vague of norm atau norma yang kabur. Kaburnya adalah nggak jelas apa yang mau, apa yang isi, banyak aturan yang kayak gitu. Apa sebenarnya maunya mereka ini? Apa penjelasannya? Kita cari di bab penjelasan, tidak ada juga ditemukan. Nah, itu masih banyak aturan yang seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya vacuum, vague, uncompletely, dan konflik. Vacuum of norm. Ada harusnya kondisi yang sebenarnya itu harus diatur, tapi dia belum diatur. Itu banyak kita temukan. Itu kekosongan norma namanya. Nah, ini yang kalau kayak Pak Jokowi bilang masih ada sekitar 42.000 di tahun 2017 ya. Di tahun 2020 ya pasti bertambah. Itu yang masih jadi itu akan menampilkan bahwa memang substansi norma ya atau peraturan perundang-undangan kita masih banyak kekurangan juga. Jadi perlu untuk ada reformasi ya untuk itu ya. Kemudian dari budaya hukumnya, ingatkan saya ya kalau terlalu panjang. Budaya hukumnya atau legal culture. Tidak apa panjang ini Bu. Soalnya tergantung Ibu juga. Legal culture-nya ya. Kita ngomong soal budaya. Jadi hukum itu juga walaupun dipengaruhi oleh struktur dan substansi isi ya. Tadi bicara orang, terus bicara sesuatu yang digerakkan hukum itu, norma atau aturannya. Nah, sekarang kita bicara budaya masyarakatnya. Jadi ada orang bilang, apakah pengaruh masyarakat terhadap hukum? Pengaruh, sangat pengaruh. Kalau menurut si Lawrence Friedman ya, beliau mengatakan bahwa salah satu indikator ya, tegaknya hukum di dunia, ya, di suatu negara misalnya, itu juga tergantung dari budaya masyarakatnya. Apakah masyarakat ini ya memiliki kesadaran atau kepatuhan terhadap hukum itu? Ya, kalau misalnya kita melanggar sesuatu ya, misalnya kita di mana melanggar apa gitu ya, terus tiba-tiba untuk menghapuskan pelanggaran kita
maka kita mencoba untuk melakukan kuti-kuti lah. Kalau orang Gorontalo bilang kuti-kuti kecil ya, finansial ya. Ada untuk melancarkan supaya kita tidak terjerat ya. Nah, supaya tidak terjerat maka kita lakukan itu. Nah, itu budaya itu yang mempengaruhi cultural, kebiasaannya. Jadi kalau mau hukum kita tegak, strukturnya harus bagus, substansinya harus oke dan mumpuni, serta masyarakat juga harus patuh dan memiliki kesadaran. Jangan sampai malah masyarakat yang melanggar hukum ya. Jadi untuk kalau saya melihatnya dari itu, sehingga kalau kita mau lihat pergerakan sosial, kita bisa lihat dan ukur dari tiga komponen atau indikator ini ya. Mau melihat apapun, karena pergolakan sosial ini kan banyak aspeknya ya, ekonomi ya. Kalau kita mau ngomong tentang PSBB, berarti kita harus bicara tentang strukturnya ya, pemerintah yang menjalankan, kita yang menjalankan, kemudian substansi aturan tentang PSBB misalnya gitu. Jadi semua aspek hukum itu bisa kita nilai dari, kalau menurut saya ya, itu dari 3 komponen atau indikator tersebut. Mau membahas apapun, pasti kuncinya dari 3 itu. Berarti itu mungkin itu ya dari saya. Bisa berkembang di diskusi. Saya serahkan ke presenter. Oke, jadi sangat bagus sekali ini dan sangat menarik ini teori. Baru satu teori ini, belum banyaknya teori. Baru satu teori saya sudah menghabisi hampir setengah jam. Habis waktu setengah jam. Jadi sangat bagus argumentasi atau pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Kaprodi pada malam hari ini, Bu Gustin ya. Tapi ada yang terjadi permasalahan di masyarakat nanti. Ya, jadi pertanyaannya begini Bu, apakah hukum saat ini sudah bisa mensejahterakan masyarakat? Nah itu yang jadi masalah. Iya, apakah hukum hari ini sudah bisa mensejahterakan masyarakat? Memang banyak konflik dan banyak tidak ditegakkan kepada masyarakat, tapi apakah sudah sejahtera masyarakat hari ini oleh dengan hukum itu? Ya. Kita tahu bahwa halo. Nah, Bu, kita tahu bahwa masyarakat Indonesia ini masih terbilang miskin. Apakah hukum bisa berperan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat? Mungkin itu dulu, Bu. Kesejahteraan ya. Nanti mungkin kalau ada Kaprodi Kesos, tanya lagi ke dia ini makanan dia ini. Jadi kalau bicara kesejahteraan, ini soal perut ya, soal perut dan itu juga keterkaitannya adalah kependidikan, kesehatan ya. Jadi ada beberapa aspek yang kemudian harus kita ukur dari ini ya. Dan apakah hukum punya peran di situ? Sangat punya peran, karena kesehatan, pendidikan kita itu diatur semuanya dengan regulasi atau hukum gitu ya. Kalau misalnya kita mengatakan bahwa hukum punya peran nggak terhadap kesejahteraan masyarakat, kalau menurut saya iya. Tapi apakah hukum secara langsung atau tidak langsung? Kalau saya mengatakan secara tidak langsung ya, karena kesejahteraan sosial itu keterkaitannya adalah dengan kebijakan juga. Nah, kebijakan ada yang mengatur, yaitu hukum. Tapi yang menciptakan hukum itu juga dari kebijakan gitu ya. Jadi kalau hukumnya dia memberikan legitimasi atau seperti aturan-aturan untuk mengatur, tapi tidak mengikat, paham tidak? Jadi dia masih ada aturan-aturan teknis yang itu terkait dengan kebijakan seperti itu. Karena kalau misalnya kita mau bikin ya, saya mau bikin aturan tentang orang miskin di Indonesia harus dapat misalnya 10 juta per bulan, itu bisa diatur dengan hukum ya. Iya ya, tapi ini kan terkait dengan kebijakan ya. Jadi terkait kesejahteraan, kalau menurut saya dia terkait dengan hukum, tapi tidak secara langsung terkait dengan hukum. Tapi kalau kita mau bicara tentang keadilan, itu terkait, karena fungsi hukum itu terkait, tujuan hukum itu ada untuk kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan gitu. Kalau misalnya keadilan ini terkait dengan kesejahteraan, maka terkait dengan hukum. Tapi kebanyakan kalau hukum itu dia hanya ranahnya misalnya orang kalau saya bilang dia fasenya tidak secara langsung, tapi terkait misalnya orang miskin ya, karena kondisi kemiskinannya dia tergerak untuk melakukan sebuah perbuatan kejahatan untuk memperkaya dirinya gitu ya.
Nah, karena ini dia melakukan kejahatan. Nah, dia terjerat dengan hukum. Seperti itu. Gitu ya. Jadi dia terkait tapi tidak secara langsung. Kalau menurut saya, dia ada keterkaitan tapi secara tidak langsung dan ada tingkatan-tingkatannya. Seperti itu. Nah, kalau ada pengantar lagu kita ya. Ini ya. Ada lagu. Di sini memang begitu, Bu. Iya. Ada background Di luar dari dialek ini ada yang dialek lagi di luar sana. Ada live lagi. Iya, ada live di luar sana. Ini Bu, sebagai Kaprodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo, kira-kira visi dan misi yang Ibu capai itu apa? Kalau menguraikan visi dan misi saya jadi kayak kampanye di sini ya. Tapi kalau bisa kita mau kita apa ya, kita garis bawahi atau garis besar dari visi misi, sebenarnya saya sama teman-teman kita ada 6 orang ya, dosen prodi hukum itu pada saat menyusun kurikulum prodi hukum itu kita benar-benar memikirkan kebutuhan, dan itu kita juga berdiskusi dengan banyak mitra kita di luar ya, yang itu juga notabene-nya adalah nantinya akan menjadi pengguna lulusan daripada sarjana hukum, dan kita benar-benar melihat kebutuhan real yang ada di Gorontalo ini ya, khususnya apa yang dimaui dari skill dari sarjana hukum yang harus dihasilkan oleh UNU. Nah, karena kita mengacu pada UNUGO ya, Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo yang unggulannya adalah riset ya. Tentunya kita juga visinya akan sangat terkait dengan riset. Selain riset, kita juga mengunggulkan tentang profesi hukum ya. Jadi alumni kita harus paham tentang riset ya, riset hukum khususnya. Iya, bukan temuan. Kalau temuan ini BPK ini ya, jadi kita jadi kayak KPK di sini. Jadi kita bukan temuan. Riset itu adalah apa ya? Dia secara ilmiah dia kita dapatkan ya dari hipotesa yang kemudian itu kita uji ke riset seperti itu. Riset hukum khususnya gejala-gejala hukum, kemudian problematika hukum yang ada di Gorontalo itu benar-benar harus melalui riset. Kemudian lulusan kita juga harus paham dan cakap dalam profesi hukum. Hakim, jaksa, mau jadi polisi, kemudian ada notaris, ya, analis hukum, legal drafting, legal drafter. Kemudian harus kita juga mengunggulkan ada juga analis hukum pertanahan. Ini yang kurang. Dan satu lagi itu kita mengunggul advokat atau konsultan hukum khusus tentang kepemiluan. Itu kemarin saya dapat juga dari iya, karena dari bincang-bincang juga dengan teman-teman dari Bawaslu ya dan KPU, benar-benar mereka sangat membutuhkan itu advokat atau konsultan hukum yang paham tentang kepemiluan ya. Jadi itu kita tangkap. Jadi itu yang kemudian bahwa lulusan kita, dan satu lagi harus berkarakter ahlus sunnah wal jamaah ya, karena UNUGO. Ya, ahlus sunnah wal jamaah. Iya, karakternya harus seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya ya tidak minta-minta lulusan kita ada yang jadi apa misalnya penegak hukum, terus tiba-tiba dia mau disogok atau di apa, tiba-tiba dia ingat ahlus sunnah wal jamaah. Ya, makanya tetap kita karakternya itu harus diperkuat ya. Dan kemudian profesi ini benar-benar kita latih. Jadi jangan, tidak, kalau kayak Pak Rektor bilang, pesan Pak Rektor adalah jangan sampai lulusan hukum SH-nya prodi hukum Universitas Nahdlatul Ulama itu tidak bisa menyusun pledoi pembelaan, tidak bisa membaca BAP persidangan, BAP di iya buat itu kita susah ya. Kalau misalnya banyak loh kita temukan SH yang tidak paham itu. Jadi kita benar-benar menggaransi bahwa kecuali kalau mahasiswanya memang benar-benar kabal ya. Jadi itu ya tergantung dia, tapi kalau kita benar-benar memboboti mahasiswa kita untuk menguasai hukum acara, hukum formil dari hukum itu seperti apa. Seperti itu. Jadi itu tujuan Ibu jadi prodi di Universitas, ketua prodi ilmu hukum di Universitas Nahdlatul Ulama. Jadi sangat bagus sekali ini mengkaji persoalan hukum, apalagi mau masuk di ilmu hukum. Ya, prodinya jadi sangat luar adik-adik biasa. ini sudah termasuk orang yang apa ya, masuk di ilmu hukum di Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo.
Jadi mahasiswanya harus karakternya ahli sunnah wal jamaah, karena Nahdlatul Ulamanya di situ ya nanti kita. Nah, jadi pertanyaan kedua lagi Ibu menyangkut persoalan perkembangan prodi hukum. Nah, jadi begini, apakah mempelajari ilmu hukum mempengaruhi moral dan cara berpikir kaum terpelajar atau tidak? Nah, ini yang jadi masalah bagi kaum pelajar ya, untuk memahami hukum. Apalagi mahasiswa. Apalagi mahasiswa. Ya, bukan Nahdlatul Ulama, seluruh, semua. Jangan cuma Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama hanya berkarakter ahli sunnah wal jamaah. Cirinya ya. Ciri khas. Ya, jadi begitu Bu. Bagaimana itu? Apakah berpengaruh ya? Iya. Saya ini jadi saya menyusun kurikulum itu selain ada masukan dari teman-teman dari kawan-kawan dari instansi hukum dan juga jejaring di universitas lain, itu juga saya berangkat dari pengalaman pribadi saya gitu. Waktu saya S1, S2 hukum, saya waktu selesai S1 hukum, saya berprofesi sebagai advokat ya, pengacara. Beracara itu kemudian saya benar-benar mempraktekkan apa yang sudah saya pelajari. Dan satu yang saya temui, saya selain harus jadi, biasanya kan kalau orang jadi advokat kan sudah jadi advokat saja kan, bayangannya itulah Hotman Paris, oke? Jadi kalau untuk materi sebenarnya sudah digaransi dengan profesi itu. Tapi ada satu yang saya temukan setelah saya berprofesi, saya memikirkan bahwa yang paling penting dari sebuah profesi itu adalah etikanya. Ketika kita menguasai etika dan norma dalam berprofesi, maka kemudian kita akan sangat hati-hati menjalankannya, gitu. Dan ketika banyak sekali kecolongan penegak hukum yang terjerat hukum, penegak hukum terjerat hukum banyak ya, advokat juga banyak yang seperti itu. Saya menemukan bahwa ini karena mereka tidak hati-hati dalam melakukan profesinya dan tidak kuat etika profesinya, sehingga saya berpikir bahwa saya harus menjadi seorang akademisi. Saya harus menanamkan nilai-nilai moral dan etika kepada mahasiswa yang mempelajari hukum, agar mereka tidak hanya fokus pada ilmunya, tapi juga mereka kuat karakter dan etikanya, gitu. Olehnya, kalau menurut saya sangat terkait. Karena apa? Etika itu akan berpengaruh terhadap bagaimana cara berpikir kita dan cara menjalankan kita. Sepintar apapun kita, semenguasai apapun ya materi dan ilmu teori tentang hukum, ketika kita tidak punya moral, ya, atau kita tidak punya etika, maka ambiar semuanya, ya. Jadi sobat ambiar, akan hancur semua itu hukum kita. Olehnya, kenapa penting memilih universitas dan prodi yang sangat menanamkan nilai-nilai moral hukum ini? Sangat penting, karena ini akan berpengaruh pada mereka saat keluar ya, lulus itu. Mereka akan memilih profesi masing-masing. Ketika tidak kuat etikanya, ya, ketika tidak kuat moralitas yang ditanamkan melalui perguruan tinggi atau prodinya, maka pasti itu, Bu ya, pasti akan menjadi sarjana hukum yang tidak bertanggung jawab terhadap keilmuan. Seperti itu. Ya, kalau saya di prodi nanti bisa tanya ke teman-teman di prodi ya, mahasiswa saya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Bahkan etika profesi hukum saya suruh hafal mentah-mentah itu. Apa aturan tentang notaris, apa aturan tentang advokat, saya harus, karena mereka harus paham, Benar-benar paham. iya, paham dan mereka menjiwai itu, gitu, supaya tidak nanti tidak. Saya menjadikan ini kita apa ya? Ini kita berpotensi untuk menghasilkan lulusan yang nantinya juga berpengaruh kan? Ya. Apakah itu nanti dia mau jadi hakim, jaksa dan sebagainya. Kalau kita tidak benar-benar memikirkan lulusan ini, maka pasti banyak yang tidak berkualitas. Jadi makanya yang harus digaransi adalah kualitas dan etika moralitas lulusan hukum itu. Seperti itu. Oke Kak, ini ada pertanyaan dari sahabat Dunia Maya kita di Facebook. Dari Bapak Rian Rantang. Itu yang sumber masalah dari hukum itu. Jadi Bapak Rian ini menanyakan, sebagai prodi hukum yang berada di naungan Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo, bentuk pengabdian seperti apa yang telah dilakukan oleh prodi hukum untuk masyarakat Gorontalo? Pak Rian nanti saya japri ya. Ini pertanyaan Iya, pertanyaan enggak, macam apa itu? Tapi bagus. Oh, bagus ya. Bagus, dia benar-benar paham sekali. Ya. Jadi kalau untuk pengabdian, informasi ya, kita di UNU ini prodi hukum berdiri
sejak tahun 2018 ya mulai beroperasi, tapi saya bergabungnya nanti tahun 2019 awal. Jadi jadi kita mulai aktifnya itu di 2019 di angkatan kedua ya. Kemudian apa sih pengabdian yang dilakukan gitu. Nah, kalau kita di prodi hukum itu kita mengambil skalanya itu adalah desa gitu. Karena melihat sekarang potensi desa ini kan sangat besar ya. Mereka mengelola anggaran yang segitu banyaknya ya, dengan harus mematuhi segala tetek bengek regulasi ya. Jadi mereka itu mengelola uang sekian miliar, itu mereka harus banyak regulasi dan banyak dari mereka tidak paham terhadap itu gitu. Contohnya, sekarang banyak sekali aparat desa yang terjerat hukum. Karena apa? Ketidakpahamannya terhadap itu, terhadap regulasi. Karena mereka dikasih uang ini loh, sekian miliar, tapi mereka tidak diberikan pembobotan yang baik untuk bagaimana menjalankan dan regulasi untuk mengatur keuangan ini gitu. Sehingga kita sasaran dari pengabdian kita itu adalah ke desa-desa. Jadi kita membuat desa dampingan hukum untuk prodi UNU, prodi hukum UNUGO. Sampai sekarang kita sudah punya 12 desa dampingan yang itu sudah dilegalitaskan dengan MOU gitu. Jadi ketika desa-desa yang ber-MOU dengan kita ini punya perlu untuk berkonsultasi hukum atau perlu ada kasus hukum yang ada di sana gitu ya, kita punya punya LKBH ya, tadi saya lupa. Kita juga punya lembaga konsultasi bantuan hukum ya, yang insya Allah mudah-mudahan secepatnya bisa terakreditasi ya. Amin ya. Cuman kita tetap menjalankan untuk kegiatannya. LKBH kita ini yang kemudian akan kita sinkronkan dengan desa-desa dampingan kita. Jadi ketika ada aduan terkait hukum, masalah hukum ya, baik itu anak berhadapan dengan hukum dan sebagainya, itu bisa konsultasi ke kita. Nanti kita yang mendampingi. Itu 12 sekarang, 12 yang sudah MOU. Insya Allah di yudisium kita nanti ya, tanggal 20 insya Allah, itu nanti ketambahan 2 desa lagi yang akan ber-MOU dengan kita. Jadi kita punya target dari tahun ini sampai sekitar tahun 2023 itu ada kita akan ada perwakilan desa-desa dari Kabupaten Segorontalo untuk menjadi desa dampingan hukum di prodi hukum UNU gitu. Jadi kita mendampingnya basisnya adalah desa karena mereka ini yang paling awam dengan hukum gitu. Sehingga kita pengabdian kita adalah melalui desa ini. Nah, pengabdian yang sudah dilakukan adalah kemarin kita sudah melakukan penyuluhan hukum, ya, penyuluhan hukum masyarakat sadar hukum, gitu ya, masyarakat sadar hukum. Jadi kita memberikan penyuluhan kepada masyarakat di desa itu kita lakukan di Desa Lonuo, Kabupaten Bone Bolango ya. Itu kita sudah lakukan di sana dan menyusul lagi nanti kita akan melakukan kegiatan pelatihan paralegal untuk masyarakat. Itu kita bermitra atau bekerja sama dengan kantor wilayah Kemenkumham wilayah Gorontalo. Gratis itu Ibu. Gratis ya. Kalau mau Gratis, ikut nanti bisa lewat desa itu di Desa Lonuo nanti kita akan bikin. Nah, tadi saya baru rapat dengan Kemenkumham untuk teknis. Gratis itu Bang Rian ya. Ya, iya. Paralegal itu 3 hari insya Allah. Nanti kalau mau. Jadi nanti masyarakat bisa diajari teknik pendampingan dan lain-lain di situ gitu. Jadi pendampingan jelas ya Pak Rian lah, jelas ya. Pendampingan ya. Jadi begini, kita sapa dulu nih anak-anak netizen ini. Sapa dulu ya. Lo, ini bermasalah ini. Jadi sebelum masuk pertanyaan lagi Bu, ini kita sapa dulu anak-anak netizen yang nonton pada malam hari ini. Yakni dari Rian Rantang yang pertama dengan Pak Rustam Anwar. Pak Rustam. Halo juga Pak Rustam. Dengan Mato Insan Cita di samping saya ini ya. Masya Allah. Dengan Ramdan Liputo Akbar mahasiswa UNUGO ya, mahasiswa baru ilmu hukum, dengan Bayu Osama dan Alex Hinta maupun Oh iya, itu saya tidak tahu itu. Tidak tahu Alex Hinta dari mana. Mati-mati dengan Aldi Abdi. Nah, ini banyak pertanyaannya di media sosial menyangkut persoalan ilmu hukum. Tadi juga sudah dijawab oleh dijawab oleh Ibu Ica tentang LKBH ya. Nah, ada juga yang sudah bertanya tentang LKBH UNU. Tapi alhamdulillah sudah terjawab. Nah, jadi ini pertanyaan selanjutnya dari Bapak Mato Insan Cita. Nah, bagaimana pemerintah menerapkan hukum Bagaimana pemerintah menerapkan hukum di Indonesia? Hukum di Indonesia. Di Indonesia.
Memperindah penerapan hukum di Indonesia. Bagaimana pemerintah Bagaimana memperindah penerapan hukum di Indonesia? penerapan hukum? Ya. Jadi kalau kita bicara penerapan, walaupun dia adalah implementasi ya, bagaimana mereka menjalankan gitu. Tapi pasti larinya ketiga tadi, gitu. Mereka itu harus mentalitas penegak hukum yang benar-benar harus direformasi. Bahwa benar-benar hukum ini tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas, ya. Jangan timbangan si Dewi Justice ya. Kita kan punya simbol ya, Dewi Justice. Simbol hukum itu Dewi Justice. Ada dapat lihat cewek seksi itu yang pegang pedang dengan timbangan. Nah, itu ada artinya ya. Dia matanya tertutup, itu benar-benar tidak melihat siapa yang di hadapannya. Jadi walaupun dia pejabat, mau siapapun, itu tetap hukum harus tegak. Yang kedua adalah dia pegang pisau. Ya, ini benar-benar dia mengejar kepastian hukumnya. Benar-benar harus dituntaskan sampai ke akar-akarnya. Ya, iya ada filosofinya. Jadi kalau orang bilang, oh hukum Pelambang ini gagah, seksi, tidak, itu ada filosofinya di balik itu. Dan kemudian timbangan itu jangan ada yang timbangannya berat sebelah. Dia harus benar-benar mencerminkan keadilan kepada masyarakat yang harus sama kedudukannya di depan hukum, gitu. Nah, kalau kita mau bicara pemerintah, kalau pemerintah ini, kalau saya bilang ya, pemerintah yang mana dulu juga ya. Ini banyak sekali pemerintah ini, ada yang di kementeriannya, ada yang di presidennya ya. Kita mau ke ranah lembaga hukumnya, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, ini segala perangkat negara ya. Itu semua diatur dengan hukum ya. Kalau mereka mau tegak menjalankan pekerjaan dan menjalankan hukum, mereka juga harus patuh terhadap hukum yang mengatur mereka. Jangan sampai aturannya mereka punya wewenang A, tiba-tiba jadi Z, gitu. Atau A, B, C, D, E, F, G. Tidak boleh. Dia benar-benar harus mengikuti aturan atau rules tentang bagaimana mereka menjalankan kedudukannya. Itu yang pertama. Kalau ada tindakan sewenang-wenang atau di luar daripada yang dilegitimasikan oleh regulasi, maka akan terjadi kolusi, korupsi, nepotisme ya. Yang kedua adalah, saya juga kadang berpikir hukum yang kita lakukan saat ini ya, kita jalankan saat ini adalah produk yang dihasilkan oleh elit politik ya. Iya, itu tidak bisa dipungkiri. Karena hukum dan politik itu sebatasnya itu hanya benang merah, gitu ya. Saling mencampur adukan mereka berdua ini, politik dan hukum. Makanya kalau kayak di mata kuliah itu ada namanya politik hukum. Karena tidak bisa dipungkiri politik dan hukum itu hanya sebatas benang merah. Jadi kalau kita mau bicara tentang pemerintah, itu terkait sekali dengan elit politik. Ya. Nah, bagaimana hukum akan tegak di sini? Sementara yang membuat hukum atau produk hukum yang dihasilkan itu adalah para elit. Ya. Kalau mau hukum ini benar-benar menjadi produk yang hasil dari dinamika masyarakat, kebutuhan masyarakat, maka hukum yang dihasilkan atau produk hukum yang dijalankan adalah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan menjadi kebutuhan pemerintah. Seperti itu. Bukan menjadi ada kepentingan-kepentingan yang menunggangi hukum itu. Jadi kalau kita bilang hukum ini sesuatu yang dinamis, dia fleksibel, ya, dia fleksibel sekali. Jadi tidak bisa dikatakan ini hukumnya sudah seperti ini. Undang-undang tentang ITE 11 tahun 2008 seperti ini misalnya. Tidak bisa, karena bisa dirubah lagi. Jadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, ya kan? Jadi dia fleksibel, dia mengikuti dinamika dan kebutuhan masyarakat. Ketika masyarakat dilegitimasi atau diberikan kebebasan untuk bisa berpendapat, bersuara, ya. Jadi kita ini kan mahasiswa diberikan hak untuk bisa bersuara, berpendapat. Tapi kita dibatasi hukum juga dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Tidak bisa sembarang lagi berstatus ya. Ini yang paling banyak kasus-kasus sekarang ini tentang ITE. Banyak-banyak yang saling baku hujat di Facebook, sehingga menimbulkan konflik di dalamnya, dan itu masuk ke ranah hukum sekarang ya. Jadi kalau dulu masih boleh baku hujat, baku sedu di Facebook, sekarang tidak boleh, sayang, langsung kena jeratan. Jadi kalau
bagaimana caranya pemerintah? Ya pemerintah harus sadar posisinya dan benar-benar pemerintah menjalankan hukum itu yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat. Tidak boleh ada kepentingan yang bla 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 di dalamnya seperti itu. Jadi begitu host Gustinnya, jangan bermain undang-undang ITE, nanti kan kena. Itu sudah diatur dalam undang-undang hukum. Dan satu yang belum diatur, Carlota. Ini yang belum diatur. Nah, ini yang harus dibahas ini mulai kan, harus dibuatkan undang-undangnya Jangan ini. salah, kalau Carlota itu ya, kalau Ya. Carlota itu dia menyinggung perasaan ya, atau dia melakukan seperti orang itu merasa tidak nyaman dengan perbuatan itu, dia bisa melaporkan Oh, bisa perbuatan tidak menyenangkan. Oh ya, oh jadi Karena ada saksinya, iya, ada ya. alat buktinya, saksi dan Oh. bukti surat sama saksi bisa, Iya, iya. Bapak. Jadi kalau ada yang Carlota sama Bapak, Jadi saya mau hujat itu Gus. Mau hujan? Saya mau lapor nih, pengalaman kalau lagi ini. Siapa lagi yang luar pojok perjuangan lagi di Ismail Uno ya, Ismail Uno. Ya, Ada ketua KPU lagi Kota Gorontalo di kata saya. iya, Kanda Suprintai. Ingat kenapa ini mic nanti Pak kau sudah mati-mati? Gugup nih. Corona ini Kak, Corona. Nah, jadi ada lagi pertanyaan tuh tentang di media sosial. Ramdan Niputo. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Oh, ini tentang anjay. Saya ini kan si Leslar. Bagaimana kita menghadapi hukum saat ini yang sering banyak menjerat masyarakat, terutama orang-orang yang kritis, apalagi saat ini yang lagi hangat itu kata anjay. Bagaimana kira-kira kita menghadapi hukum saat ini? Menghadapi hukum saat ini ya. Kalau masyarakat dijerat ya, itu tersebut kasuistik ya. Masyarakat juga tidak aparat penegak hukum, misalnya polisi atau dalam hal ini penyidik ya, penyelidik di kepolisian juga tidak sembarangan dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka ya, atau pelaku suatu pidana. Mereka itu dibatasi benar-benar oleh aturan-aturan atau norma, dan itu tergantung pada apakah seseorang masyarakat ini dia memenuhi unsur tidak dalam hukum. Karena kita juga bukan kita bilang oh gampang ini orang, pokoknya dia melakukan ini langsung dijerat langsung, tidak. Hukum itu punya kualifikasi, dan untuk menjerat seseorang itu tidak serta merta karena dia melakukan sesuatu maka kemudian dia kena, tidak. Itu melalui suatu rangkaian proses dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dia didakwa di pengadilan, seperti itu. Jadi kalau untuk saat ini sebenarnya kita memang menjadi masyarakat yang harus lebih sadar hukum ya. Kadang orang melakukan sebuah tindakan itu sampai terjerat dia karena dia tidak sadar hukum gitu. Dia tidak sadar bahwa hukum itu membatasi hak orang ya. Misalnya saya punya hak asasi untuk bisa ngomong apa saja, tapi hak saya itu dibatasi oleh hak orang lain gitu ya. Ketika saya mau bilang, oh saya mau bilang misalnya anjay, saya mau bilang anjay ke orang ini, bagi saya ya, hak saya mau bilang anjay ke siapa saja ya, tapi hak dia juga mau marah atau merasa tersinggung dengan perkataan saya gitu. Makanya karena selama ini kita kelihatannya kita sangat menyepelekan hak orang lain, sehingga hukum harus membatasi itu begitu. Jadi kalau kasuistik juga sih sebenarnya ada juga pandangan-pandangan atau kasus-kasus yang menyatakan bahwa hukum ini menjerat seseorang yang dianggap berbahaya atau bisa dikatakan kritis, seperti itu ya. Nah, tergantung juga. Kalau misalnya dia kritis dengan tetap pada norma-norma ya, kritis pada norma-norma, maka agak susah juga ya. Itu namanya kriminalisasi ya. Seseorang yang kemudian itu harusnya tidak terjerat dengan hukum, maka tapi karena ada kepentingan di situ dia dijerat. Itu banyak sekali kriminalisasi yang terjadi. Dan itu juga kalau sekarang ya saya lihat hukum ini kan tools of social control. Hukum itu fungsinya adalah tools of social control. Jadi sebenarnya hukum kita ini juga dipengaruhi sebagai kontrol sosial, mengontrol masyarakat untuk tidak bergejolak
tidak bergejolak dan menimbulkan kekacauan, begitu. Jadi kalaupun tools of social control ini akhirnya itu disalahgunakan oleh para oknum-oknum tertentu, maka yang bisa menggerakkannya juga adalah masyarakat juga. Coba kita lihat kasus-kasus besar yang ada di Indonesia. Ketika masyarakat begitu banyak yang kemudian menaruh perhatian terhadap kasus itu, maka kemudian agak was-was juga para yang punya kepentingan ini, ya kan? Jadi mereka tarik ulur, takut juga karena masyarakat ini punya power yang besar terhadap hukum, gitu. Iya. Jadi kalau saya ya, masyarakat harus sadar hukum, itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat harus lebih peka, ya, peka dan juga bisa memandang hukum ini sebagai sesuatu yang perlu untuk diawasi, begitu. Kalau ada pengawasan dari masyarakat, ya, maka kemudian akan sulit hukum ini disimpan, seperti itu. Jadi kalau saya melihatnya harus ada peran serta masyarakat di dalam kita semua ini, terutama para ahli-ahli hukum dan juga para profesi-profesi hukum, profesional hukum harus menjadi, bukan malah menjadi alat, tapi mereka menjadi pengontrol juga, seperti itu. Itu sih. Ya, jadi bagus sekali ini pertanyaan-pertanyaan dan jawaban dari Ibu Kaprodi, kritis. Dan ada yang lebih kritis lagi, Bu. Di masa pandemi ini juga kan ada yang namanya protokol kesehatan dari gugus tugas. Nah, ini ada juga pertanyaan ini sangat kasuistik ini, Bu. Nah, jadi bagaimana pandangan Ibu tentang hukum dan menghukum warga negara karena tidak patuh protokol kesehatan? Nah, ini Tentunya masker. ya, ini saya pakai masker, ada protokol kesehatan. Jadi ini yang sangat dijaga, Bu. Bagaimana, Bu? Mematuhi hukum, ya. Tidak bisa dipungkiri sih, kadang saya juga melanggar hukum dalam keadaan terdesak. Kadang saya juga melanggar hukum, ya. Kadang pernah waktu itu kan di jalan itu memang lupa sekali, waktu itu masih pertama awal pakai masker. Saya lupa pakai masker, jilbab itu bikin jadi masker, langsung tiba-tiba langsung jadi ninja. Itu kadang memang dalam kondisi tertentu hukum itu kita simpangi, sadar atau tidak sadar, ya. Walaupun saya pengajar dosen hukum, S2 hukum, tapi kadang kondisi itu mempengaruhi sekali, gitu. Misalnya saja kasus penandakan, kasus nenek yang mencuri buah coklat. Sebenarnya kan ketika diperiksa di sidang, ya, pertimbangan hakim menyatakan si nenek ini bisa bebas. Karena apa? Karena ada kondisi yang membuat si nenek ini melanggar hukum itu, gitu. Jadi itulah fleksibilitas dari hukum yang saya bilang tadi. Kadang kita punya kondisi di mana memang biar rabu-rabu mau melanggar gitu. Sehingga tapi ada kalau saya, ya, prinsipnya saya ada toleransi tersendiri terhadap penegakan hukum, ya. Saya kalau kayak pakai masker atau apa, biasanya kan kalau masker ini kalau orang yang tidak ganti, misalnya ini kasusnya orang tidak ganti-ganti masker, kasihan so jadi bagian penyakit pada dia. Jadi so tidak pakai ini masker, toh. Tiba-tiba mau ada razia. Tiba-tiba razia, baru tiba-tiba karena sobat kuriki, so pija ambe ini jualan masker di ini. Oh iya, karena panik, dia ambil satu, dia pakai, dia belum bayar ini masker, dia langsung berjalan. Itu kan melanggar juga hak orang lain. Ya. Kalau saya sih ada batasan toleransi terhadap penegakan hukum, tapi ketika itu bersinggungan dengan hak orang lain, maka itu harus ditindaki. Saya punya batas toleransi terhadap penegakan hukum. Ya, misalnya di kampus ada aturan-aturan internal kampus atau prodi yang harus dilalui, ya. Saya batas pengumpulan KRS yang saya seminggu. Tapi tiba-tiba mahasiswa saya ada di kampung yang kemudian dia aksesnya ke kota tidak bisa. Saya putus jalan atau apa, ya, jalannya terputus aksesnya. Maka ada toleransi yang saya berikan. Karena itu tidak bersinggungan dengan hak orang lain. Itu kan secara individualnya dia. Tapi kalau itu ranahnya hukum pidana, ya, pembunuhan, pencurian, itu tidak ada toleransi, ya. Apalagi korupsi, extraordinary crime, harus dibabat habis ini sampai ke akar-akarnya. Itu kalau saya, ya. Jadi ada batasan toleransi terhadap penegakan hukum dan ada regulasi atau jenis hukum tertentu yang benar-benar harus benar-benar ditegakkan. Apalagi dia berkenaan dengan hak orang lain, itu jangan, gitu. Karena itu sangat-sangat fatal akibatnya, gitu.
Jadi kalau kita ada toleransi terhadap itu, khususnya hukum pidana, maka akan sangat fatal. Kalau kawan saya juga yang di Iksan pegiat kasus korupsi, pegiat isu korupsi juga, kalau dia batasan toleransinya tidak ada toleransi bagi koruptor gitu. Ya, kalau itu pegiat kan kita punya isu masing-masing ya. Kalau dia pegiat isu korupsi, Kanda Jufri dia di Iksan ya. Kalau dia spesifiknya ke korupsi, isu korupsi, dia tidak ada toleransi untuk itu. Jadi kalau untuk penegakan kalau saya kasuistik ya, sangat kasuistik dan kondisional. Tapi kalau prinsip saya itu untuk hukum yang berkenaan dengan hak orang lain, maka itu no tolerance gitu. Seperti itu. Jadi ini Gusti harus bertoleransi. Tidak. Jangan sakit hati. Nah, lanjut Bu Gusti, apa pertanyaan selanjutnya? Ternyata ada Kak Irman Rahim yang menonton. Kak Irman, sangat luar biasa ini sampai di sana ini pojok perjuangan ya. Makasih banyak ini Kak. Nah, ini dari Akbar Ali. Mohon izin bertanya Kak, bagaimana cara penegakan hukum bisa membantu masyarakat agar masyarakat seperti yang di desa paham akan tentang hukum yang ada di Indonesia. Sedangkan yang kita ketahui, pasti ada masyarakat pelosok yang kurang memahami dasar hukum saat ini diakibatkan kurangnya pemahaman. Ya, itu pertanyaan dari Akbar Ali. Iya, itu yang tadi saya bilang ya. Makanya kenapa pengabdian dari Prodi Ilmu Hukum UNUGO itu adalah basisnya desa. Dan kita melihat juga pada desa yang terpencil, ya, yang akses terhadap informasi hukumnya sangat terbatas, sehingga memang jangkauan dari informasi hukum ini terputus. Dan itu sangat banyak sekali desa di Gorontalo yang seperti itu. Apalagi desa-desa terpencil, misalnya Pinogu, ya, itu juga dia harus masuk informasi hukum di sana. Dan kalau saya ya, kalau mau kita tuntaskan ini, kalau hanya saya sendiri, ya, atau hanya beberapa orang tidak akan selesai. Penegakan hukum ini kalau mau dilihat dia mungkin hanya seperti gunung es, tapi di dalamnya itu luas. Ada gunung di dalam laut kan. Jadi kita harus lakukan ini secara bersama-sama. Reformasi hukum itu harus dilakukan secara bersama-sama, baik itu oleh masyarakat, penegak hukum, dan para elit politik yang punya andil dalam membuat atau menjalankan produk hukum ini. Nah, kalau untuk kita tidak usah muluk-muluk. Kalau saya tidak muluk-muluk. Saya memulainya itu dengan menjadi dosen hukum, ya, menjadi dosen hukum dan menanamkan nilai-nilai luhur hukum kita sesuai dengan konstitusi dan sesuai dengan teori-teori maupun implementasi itu saya tanamkan kepada mahasiswa. Dan setiap dalam pertemuan kuliah saya itu selalu saya tanamkan ke mereka bahwa informasi hukum ini harus disebarkan juga gitu. Jadi mereka menjadi agent of change, mahasiswa ya, agents of change. Jadi ketika mereka ini kan berasal dari pelosok-pelosok, nah mereka ini yang mempelajari hukum ini nanti bisa menjadi agen perubahan di daerah masing-masing. Tidak usah muluk-muluk kita menjadi apa, tidak usah muluk-muluk. Kita mulai dari diri kita sendiri. Apa andil kita untuk penegakan hukum di Indonesia? Kalau saya memulai ini dengan menjadi pengajar hukum untuk menanamkan nilai-nilai moral etika dan seperti apa hukum yang sebenarnya harus dijalankan kepada mahasiswa saya. Harapannya mahasiswa ini yang menjadi agennya, perpanjangan informasi ini ke masyarakat, dan ketika mereka nanti bergulat di masyarakat dengan profesi hukumnya masing-masing, mereka bisa menjalankannya sesuai dengan regulasinya, seperti itu. Jadi seperti itu adik Akbar ya, Akbar Ali. Jadi jangan terlalu supaya jauh Anda itu memahami persoalan hukum yang ada di Indonesia. Ini juga ada pertanyaan dari mahasiswa baru dari Prodi Hukum, itu Aldi Abdullah. Assalamualaikum, saya ingin bertanya kenapa hukum di Indonesia belum bisa ditegakkan dengan benar. Nah, juga ada gabungan pertanyaan dari maba juga dari teknik lingkungan, itu Rifan Sabintan, itu menanyakan kenapa hukum di Indonesia bisa dibeli. Mungkin dua pertanyaan yang berhubungan ini. Ya.
Kenapa hukum belum bisa ditegakkan sampai sekarang? Jawabannya adalah yang tadi saya sampaikan pertama. Peran dari strukturnya, institusional hukumnya, ya, yang masih banget yang lemah. Advokat ada yang terjerat, jaksa ada yang terjerat, hakim banyak yang terjerat, polisi lebih banyak lagi. Ya, mau bagaimana kita hukum ini ditegakkan sementara penegak hukumnya masih lombo, kalau orang bilang, ya, lombo. Yang ada power. Iya, mentalitas dari penegak hukum itu banyak oknum yang masih terjerat. Saya tidak mengatakan itu secara institusional, tapi banyak oknum yang terjerat dan itu dibuktikan dengan kasus-kasus yang terjadi. Yang kedua adalah struktur hukum kita, substansi hukum kita yang masih sangat tumpang tindih. Banyak sekali produk hukum, ya, saking banyaknya tidak terkontrol, gitu. Sehingga hukum banyak cuma diciptakan sebagai produk saja. Tapi masyarakat juga dianggap sudah tahu itu, pokoknya masyarakat sudah tahu. Fiksi dalam hukum kan begitu. Pokoknya masyarakat dianggap tahu terhadap semua aturan. Sementara apakah kita tahu? Nah, tidak semua, gitu. Kemudian budaya masyarakat juga yang masih sangat-sangat apa ya? Saya bilang masih sangat-sangat tidak sadar dan tidak patuh, gitu. Jangan tanya kenapa. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Ya, tidak mungkin ada oknum yang terjerat kalau tidak ada juga yang masyarakat yang mau begitu. Sehingga mentalitas dari penegak hukum, substansi hukum yang kemudian harus direformasi, dan juga budaya masyarakat yang masih sangat tidak patuh dan sadar terhadap hukum. Hingga ini tiga ini yang menurut saya yang harus kita perkuat sehingga penegakan hukum bisa terjadi. Yang kedua adalah hukum bisa dibeli. Hukum itu tidak bisa dibeli. Kalau saya, ya, hukum itu tidak bisa dibeli. Yang dibeli itu adalah harkat martabat dari si oknum itu. Ya, orangnya. Ya, kalau dia itu punya harkat martabat yang kuat, nggak mungkin dia bisa terjerat atau masyarakat bisa membeli. Jadi jangan bilang hukum itu bisa dibeli. Hukum itu sebuah produk yang dihasilkan dari suatu proses yang panjang loh. Kalau kita baca undang-undang terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, itu sangat panjang prosesnya. Menghasilkan sebuah undang-undang itu prosesnya panjang. Harus masuk di prolegnas dulu, apakah itu dia masuk prioritas dan sebagainya, panjang jalannya. Jadi kalau kita mau bilang hukum dibeli, itu tidak bisa seperti itu. Kalau kita sudah menyatakan hukum bisa dibeli, untuk apa ada hukum? Ya, trust atau kepercayaan masyarakat terhadap hukum pasti akan hilang. Jadi kalau saya secara personal bilang hukum tidak bisa dibeli. Hukum itu tidak bisa dibeli, nilainya luhur, tinggi sekali. Yang bisa dibeli itu adalah mentalitas dan harga diri dari oknum yang menjual itu. Itu sih dari saya. Jadi begitu Ibu Gustin. Oh ya, ini ada pertanyaan yang berhubungan lagi dengan hukum yang bisa dibeli. Ini dari Pak Bayu Osama. Nah, bagaimana cara mengubah paradigma tersebut dalam masyarakat tentang hukum bisa dibeli? Ya. Paradigma ini adalah sesuatu yang besar. Mindset ya, ini kan diawali dengan individu dulu. Dari individu dulu, kemudian masuk ke kelompok-kelompok yang ada dalam unit terkecil, yaitu keluarga. Dari keluarga masuk ke RT, RW, masyarakat, desa, kabupaten. Besar paradigma ini. Sehingga kalau kita bicara tentang paradigma, maka harus ada upaya memang yang dilakukan untuk melakukan membangkitkan atau meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum ini. Kesadaran dan informasi hukum untuk masyarakat gitu. Karena kalau misalnya masyarakat yang dipaksa untuk mencari tahu sendiri, menurut saya itu adalah sesuatu yang tidak fair. Jadi pemerintah juga sebenarnya harus bisa melakukan kegiatan-kegiatan, tapi ini kayaknya sudah dilakukan ya, tapi mungkin belum maksimal. Pemerintah harus melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi ya, sosialisasi dan juga pencerahan-pencerahan hukum ya, penyuluhan hukum bagi seluruh masyarakat. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah paradigma ini terbentuk, sebenarnya kalau saya lihat paradigma masyarakat terbentuk karena kejadian-kejadian yang terjadi ya. Kalau kita lihat orang-orang di kampung itu kan karena mereka tahu, oh ini koruptor dia, hukum ini berarti kotor karena dia adalah pejabat. Itu paradigma yang terbentuk. Padahal mereka tidak tahu bahwa di luar dari dia banyak juga pejabat yang lurus, yang melakukan menegakkan hukum dan sebagainya. Tapi yang terpatri pada mereka itu adalah contoh-contoh dari oknum-oknum yang terjerat hukum.
Sehingganya paradigma ini butuh memang butuh koordinasi lintas stakeholder. Kita perguruan tinggi melalui kegiatan pengabdian kita, pemerintah melalui Kemenkumham misalnya ada penyuluhan atau sosialisasi, kemudian dari lembaga-lembaga masyarakat yang concern terhadap penegakan hukum, kemudian ada juga dari bukan dari Kemenkumham tapi dari dinas-dinas ya, misalnya Pemdes, mereka memberikan penyuluhan dan sebagainya, bisa gitu. Yang penting paradigma ini bisa berubah karena kalau semuanya mau berubah gitu. Kalau semua mau berubah dan semua mau berpartisipasi untuk merubah mindset bersama, paradigma bersama. Harus ubah itu. Iya, karena kalau kita mau bilang saya yang mau merubah atau Pak Rektor pun belum bisa kita masih sangat kecil, kita ini satu universitas ya. Akan memberi impact tapi itu hanya step by step. Kita punya visi dan misi, punya roadmap pengabdian, roadmap penelitian yang nantinya juga ujung-ujungnya untuk mengubah paradigma sebenarnya gitu. Jadi begitu Ibu ya, untuk sebelum masuk di closing statement Gustin dari host saya, ada pertanyaan yang saya kembalikan ke kampus kita ini Bu, Universitas Nahdlatul Ulama di Prodi Ilmu Hukum. Saat ini apa yang telah dilakukan oleh Prodi Hukum tentang membangun integritas hukum yang ada di dalam Integritas ini. iya, itulah, situ saya bilang tidak bisa dibayar apa semua itu kan, di situ integritas yang dilalui oleh Keprodi Ya. saat ini. Karena saya berproses di Prodi Ilmu Hukum, mungkin nanti banyak senior-senior ya, kayak di kampus-kampus lain ya. Tapi selama saya berproses sampai saat ini, dari awal saya mempelajari semuanya, benar-benar saya pelajari dari awal. Karena menurut saya sangat bagus ketika kita saya masuk itu dan masih sangat baru ya. Jadi saya bisa menyusun segala sesuatunya sesuai dengan apa yang saya inginkan, apa yang diinginkan oleh kampus, apa yang menjadi cita-cita bersama gitu. Alhamdulillah saya punya tim yang solid ya. Banyak ya, Ibu Mila, Pak Ridwan, atau Ibu Risa ya. Ada menonton. Oh Ibu Mila, Ibu Mila, ya. kita sapa dulu Ibu Mila. Hai. CP Gaco ini Bu. Mila, Pak Ridwan, Pak Majid, Pak Rahmat dan Ibu Nur, ya, Ibu Nur Lian Lahati baru bergabung. Alhamdulillah mereka sangat solid dan semua itu kita komunikasikan secara bersama-sama, menyusun kurikulum mau jadi apa prodi kita, mau kita bawa kemana. Bukan mau kita bawa kemana hubungan kita ya jadinya. Mau kita bawa kemana prodi kita, itu kita tata memang benar-benar. Dan untuk integritas ya. Integritas kita sampai saat ini belum bisa diukur sebenarnya karena masih sangat anak-anak kita masih sangat bayi yang baru lahir. Kalau Pak Rektor bilang kita bayi yang baru lahir, tapi kita sudah punya visi dan misi ke sana. Makanya ada beberapa kegiatan baik itu penelitian dan pengabdian ya, itu sudah kita fokuskan pada membangun integritas hukum dan juga ujung-ujungnya pasti untuk penegakan hukum gitu. Sehingga ini kita mau masuk magang ya semester 5, itu benar-benar kita meng-hire, artinya kita menggandeng praktisi-praktisi hukum yang benar-benar mumpuni di bidangnya, Kemenkumham, kejaksaan, pengadilan dan kepolisian, untuk membantu kita membentuk karakter dan integritas dari mahasiswa ini, sehingga mereka juga dari awal, dari semester 5 sudah ditempa dengan bagaimana berintegritas sebagai profesional hukum itu seperti apa gitu. Dan Prodi Ilmu Hukum ini juga selain berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan lain ya, kegiatan-kegiatan ekstra di luar dari kampus, kita juga nantinya juga akan tergabung dalam SDG Center yang sementara dibentuk ya di kampus UNU. Dan kenapa kita juga harus di situ di dalamnya, karena dalam SDGs ini menjadi sebuah tujuan bersama ya, tujuan bersama banyak negara di dunia, dan itu salah satu goalsnya ya, salah satu tujuannya adalah untuk keadilan dan perdamaian. Dia masuk hukum di situ, hukum dan tata kelola, sehingga kita akan membangun ini sama-sama. Dan karena ini skopnya, cakupannya luas di Indonesia dan di dunia, jadi kita akan masuk ke situ ya, di salah satu di SDGs itu, yang kemudian kita akan berperan dan untuk mewujudkan beberapa indikator yang ada di dalamnya, termasuk integritas hukum.
kita sama-sama. Tapi itu baru dibentuk kemarin rapat sama-sama Pak Rustam juga. Mudah-mudahan kedepannya bisa segera terrealisasi ya. Dan kita juga bisa berpartisipasi dalam meningkatkan untuk integritas hukum yang tadi ditanyakan. Seperti itu. Jadi begitu Gustin, harus mempunyai integritas kalau berhukum ini. Harus itu. Supaya nggak di dalam hukum. Itu yang saya maksud. Supaya nggak di dalam hukum. Oke, kita kembali ke terakhir ya. Oh, ada lagi yang bertanya. Untuk Bapak Alti Muhammad. Oh, salam sama Pak Alti ya. Dari Ada host. juga Pak Daniel Yunus, Salam juga untuk netizen. Pak Imran. Oh, Imran Nihali ya. Hey, selamat juga. Selamat malam Pak Imran Nihali. Itu assalamualaikum. Oh, assalamualaikum ya. Para penonton, Ustadz ya. Ini lagi ada dari Rahayu Abadi. Ternyata banyak mahasiswa. banyak. Karena kan iya kan, kalau nyanda menonton kan iya toh. Iya, nanti Mbak dapat di box ya. Kalau sudah nonton. Jadi absennya ini lewat sini juga ya. Sudah pertemuan 2 SKS di sini ya. Jadi sudah ada nilai. Nah, jadi teman-teman sudah ada ini. Ya, jadi sebelum kita closing statement pada malam hari ini, untuk teman-teman netizen, teman-teman penonton yang ada di luar pojok perjuangan, Yang tertawa nggak is, yang tertawa. ini is juga ini orang hukum. Is di LKBH ya. Iya, LKBH. Selamat malam dari Ismail Uno, juga membantu Nahdlatul Ulama pada LKBH NU. Halo papinya Kanza Aska. Siapa itu lagi papi ya? Kak Fahri Kak Umar. Fahri Umar. Selamat malam Kak. Iya, selamat malam. Banyak juga yang menonton, hampir 4.000 ya. Ibu luar Siti biasa. Amalia Gobel dari Teknik Lingkungan juga ada. Tapi sayangnya tinggal detik-detik saja yang kalian akan nonton ini pada malam hari ini, akan habis di closing statement ini pada malam ini ya. Jadi kepada Ibu Kaprodi Ilmu Hukum, silakan closing statementnya gimana supaya bisa hukum ini bisa dibawa kemana terserah ya. Saya minta itu saja. Yes. Oke. Jadi lagi ada yang bertanya. Penting apa? Dari Maya Febrian. Aduh. Ya. Imam Febrianti yang mana? Dari Maya Febrianti. Dia prodi arsitektur. Apa keprodi? Mahasiswa ya semester 5. Ini dalam ilmu hukum ada yang namanya pemberian atau bantuan hukum secara cuma-cuma. Nah, bagaimana alur dari bantuan hukum secara cuma-cuma? Mohon pencerahannya Ibu Kaprodi Ilmu Hukum Unugo. Iya. Untuk bantuan hukum cuma-cuma memang ada aturannya, regulasinya ya tentang bantuan hukum di Indonesia. Ada undang-undangnya. Kemudian untuk prosedurnya itu memang sudah ditetapkan ya. Itu ada beberapa persyaratan. Selain persyaratan nanti itu kita akan pasang ya di LKBH, insya Allah kita akan bikin alur prosesnya dalam mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma. Tapi secara garis besarnya memang dia harus ada surat keterangan tidak mampu ya dari desa atau kelurahan yang menyatakan benar-benar yang mau kita bantu ini adalah orang yang tidak mampu ya. Kemudian adalah dia ke kantor LKBH, kemudian akan ada proses di dalamnya. Proses di dalam LKBH itu untuk ditanyakan terkait kasus dan sebagainya. Dan kemudian nanti LKBH akan ada paralegal atau pendamping yang akan kemudian mendampingi si klien ini mau diurus di mana, itu ranahnya pidana atau perdata seperti itu. Kalau misalnya dia pidana, biasanya kan kalau kasus penunjukan di kepolisian itu ada ya yang kasus-kasus prodeo itu langsung ditunjuk, kemudian ada prosesnya lagi, sama aja prosesnya, cuman salah satu persyaratannya dia harus punya surat keterangan tidak mampu gitu. Nanti kalau misalnya mau untuk dibantu ya untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma ini, nanti bisa datang ke LKBH atau bisa hubungi saya atau teman-teman di Prodi Hukum. Berarti sudah bisa eksis ya? Sudah bisa sebenarnya, cuma memang belum dipasang papan dan sebagainya ya. Karena mungkin kita mau akreditasi insya Allah di tahun ini lah kalau bisa. Iya, nanti bisa. Nanti ada Pak Rustam juga itu, Pak Rustam ya, nanti bisa sama-sama.
Jadi terakhir itu ya Bu Gustin ya, host. Jadi karena sudah lewat Iya, setengah karena jam sudah ya, lewat jadi setengah harusnya jam. di charge ini. Ya, seharusnya cuma hanya sejam ini sebenarnya. Cuma ini sudah melebihi sejam. Membicarakan tentang hukum itu tidak Iya. Nanti, Tidak cukup dia 4 semester loh. nanti di luar lah itu. Karena ini kan kita juga ada batas waktu kan. Iya. Karena melihat kondisinya Ibu Kaprodi juga hari ini, karena sudah telat, mungkin dia pulang dan balik ke rumahnya kan agak telat. Iya. Nanti ada adik kecil ibu. iya itu yang saya jaga loh. Mungkin kan pulangnya kan nanti akan lebih telat Kalau lagi. ngobrol Pak ini Tidak. Oke, jadi Bu Gustin tolong dilanjutkan closing statementnya closing supaya ya. statementnya Pak. Closingnya wassalamualaikum. Jadi kembali lagi ya, tetap kita untuk penegakan hukum di dunia maupun di Indonesia, khususnya di Gorontalo, itu kembali lagi pada 3 komponen. Harus ada reformasi terhadap mentalitas penegak atau institusi hukum di Indonesia. Kemudian hukum yang benar-benar harus substansinya benar-benar harus melihat kembali, harus ada harmonisasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang kemudian itu tumpang tindih ya. Benar-benar hukum yang diciptakan atau produk hukum yang dihasilkan itu benar-benar merupakan representasi kebutuhan dari masyarakat ya, sehingga hukum ini benar-benar menjamin atau menggaransi kondisi masyarakat atau kebutuhan masyarakat. Dan untuk menciptakan produk hukum bukan kuantitasnya tapi kualitas dari produk hukum itu, karena bukan banyak-banyaknya dari hukum yang dihasilkan, tapi sejauh mana hukum ini bisa berperan terhadap berbagai aspek kehidupan, hukum sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Kemudian budaya hukum, masyarakat harus sadar hukum dan pemerintah punya andil. Semua pihak stakeholder baik itu pemerintah maupun perguruan tinggi kita juga harus punya andil untuk bisa sama-sama menyebarluaskan informasi tentang hukum, melakukan penyuluhan hukum, menyebarluaskan hukum dari kota sampai ke desa, sampai ke pelosok-pelosok terutama, sehingga hukum ini akan terasa adil bagi semua orang dan semua orang paham mengetahui hukum. Jadi bukan secara pragmatis tapi benar-benar secara substansinya mereka paham dan akhirnya bisa menyadari itu. Jadi marilah kita sama-sama untuk bisa melakukan perubahan baik itu dari diri sendiri, tingkat keluarga, masyarakat, kelompok, perguruan tinggi dan semuanya untuk bisa sama-sama kita melakukan reformasi ya, perubahan dari diri sendiri untuk menegakkan hukum benar-benar sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Kemudian juga berupaya untuk saling menjaga ya, tidak saling mengkudeta hak dari orang lain ya, saling menghargai, saling menghormati, sehingga hukum ini akan terasa adil bagi semua orang. Dan juga selain itu hukum harus ditegakkan sesuai dengan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatannya bagi seluruh orang tanpa terkecuali, sehingga hukum tidak dipandang sebagai sesuatu yang dapat dipermainkan, dapat diperjualbeli, tapi hukum dapat dipandang sebagai sesuatu yang dapat mengontrol masyarakat atau social of control dan dapat menjadi pengatur masyarakat atau tools of social engineering, seperti itu. Demikian dari saya, mungkin bila ada kurang lebihnya pasti banyak kurangnya, kesempurnaannya hanya milik Allah Subhanahu wa taala ya. Di atas langit masih ada langit seperti kata Hotman Paris ya. Sekian dari saya, insya Allah kita bisa ketemu di pembahasan-pembahasan Insyaallah ya. selanjutnya ya. Ya. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ke host. Jadi hukum adalah panglima dalam menegakkan keseimbangan, keharmonisan dan ketenangan hidup dalam bermasyarakat. Mungkin hanya itu dulu dari kami, dari tim Pojok Perjuangan. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah menonton live streaming ini. Kepada teman-teman tim juga terima kasih. Demikianlah diskusi online mengurai eksistensi hukum dalam pergolakan kehidupan sosial. Sekian dari kami, apabila ada kurang kami mohonkan maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.